Sobat Jimmy, salam super. Kembali lagi bersama saya Rana Emilia Rikita bersama rekan saya Uria Piliani yang akan menemani pemirsa dalam beberapa menit ke depan seputar gempa magnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pemirsa, telah terjadi gempa pada Senin, tanggal 21 bulan November 2022 pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Gempa magnitudo 5,6 dengan kedalaman 10 km barat daya tidak potensi tsunami yang terjadi di daerah Cianjur. Detik-detik kondisi setelah terjadinya gempa terekam dari beberapa video yang tersebar pada laman internet. Gempa terpaut data atau jumlah korban, baik yang luka atau bahkan yang meninggal dunia dan juga masih berada pada titik-titik gempa bumi ini. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan, korban meninggal dunia tercatat sudah ada 162 orang, 40 diantaranya merupakan anak-anak, kemudian kurang lebih 700 orang luka-luka akibat bencana tersebut. Sebagian besar korban mengalami patah tulang karena tertimpa reruntuhan bangunan. Sejumlah bangunan di Kabupaten Cianjur mengalami rusak hingga runtuh. Namun, gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami karena gempa terjadi di daratan. Sampai saat ini, BPBD Kabupaten Cianjur masih akan terus mereformasi jumlah korban RSUD. Sayang, Kabupaten Cianjur ini menjadi pusat dari evakuasi para korban gempa bumi. Korban yang berdatangan ke RSUD, sayang korban Cianjur adalah korban yang terkena runtuhan bangunan dan banyak dari korban mengalami luka di bagian kepala. Mencatat 25 orang masih tertimbun akibat gempa Cianjur. Sementara untuk kerusakan infrastruktur, di Kabupaten Cianjur sendiri tercatat sebanyak 2.345 rumah rusak. 1 unit pondok pesantren, 1 RSUD Cianjur rusak ringan, 8 unit gedung pemerintahan rusak, 10 sarana pendidikan rusak, dan 3 unit sarana ibadah rusak. Gempa juga menyebabkan longsor yang menutup jalan lintas provinsi di Kabupaten Cianjur, khususnya pada daerah Ciberem. Selain di Kabupaten Cianjur, kerusakan infrastruktur juga tercatat di Kabupaten Bogor sebanyak 46 rumah rusak. Kabupaten Sukabumi sebanyak 443 rumah rusak, dan di Kota Sukabumi sebanyak 14 unit rumah rusak. Sekitar 13.400 warga mengungsi. Banyaknya gempa susulan dari pergerakan sesar di zona perbatasan Sukabumi, Cianjur, dan pada larang ini terjadi mengingat kategori sebagai gempa kerak dangkal atau slow coastal earthquake. Tercatat 88 getaran atau gempa susulan sehingga menurut Ridwan, suasananya masih rawan. Gempa dangkal ini memiliki gempa susulan yang banyak karena berada di batuan yang relatif rapuh. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat terjadi 25 gempa susulan pasca gempa dengan magnitudo 5,6 skala Richter di Cianjur, Jawa Barat. Sejumlah bangunan juga rusak, mulai dari rumah, pondok pesantren, gedung pemerintahan sekolah, hingga RSUD Cianjur. BNPB menyatakan akan segera melakukan posko penanganan bencana dan membawa logistik untuk para pengungsi. Gempa tersebut terasa hingga Kabupaten Bekasi, salah satunya pada sekolah menengah atas yaitu MAN 1 Bekasi. Saat waktu KBM sedang berlangsung, semua siswa dan guru sedang berkegiatan belajar mengajar. Lalu mereka merasakan getaran terjadinya gempa, kemudian seluruh warga sekolah mengambil keputusan untuk melindungi diri dengan keluar ruangan. Oke, jadi mari kita mencari siswa untuk diwawancarai. Bagaimana kejadian gempa kemarin siang? Halo Pak, boleh wawancara sebentar? Boleh. Bagaimana perasaan kamu saat terjadi gempa kemarin? Eh, aku awalnya sedang belajar kegiatan belajar mengajar biologi
kelas, lalu aku merasakan sedikit guncangan. Awalnya aku pikir itu teman-temanku dari bangku belakang, tapi setelah aku lihat ada kaca di kelas aku yang bergoyang dan aku langsung berlari ke tengah lapangan untuk menghindari puing-puing yang jatuh. Apa yang kamu takutkan saat gempa kemarin terjadi? Yang aku takutkan itu bangunan roboh karena kan ini bangunan apalagi kelas aku itu di bawah. Bagaimana cara kamu melindungi diri dari gempa? Tetap tenang dan jangan panik, dan kalau kita berada di dalam ruangan di sana kan kita lari ke tengah lapangan atau hindari bangunan tinggi atau pohon-pohon, dan kalau tidak memungkinkan kita bisa berlindung di bawah meja. Anda kan berada di dalam kelas. Bagaimana suasana di dalam kelas saat gempa itu terjadi kemarin? Pas waktu belajar kegiatan di mata pelajaran biologi, Pak Abbas juga tidak terlihat panik dan membuat siswa-siswanya juga tidak ikutan panik. Apa pesan dan moral kamu untuk korban di Cianjur? Aku harap di sana selalu dilindungi oleh Allah dan semoga semuanya selamat. Baik, terima kasih ya Kak atas waktunya. Iya. Untuk selanjutnya, untuk rekan saya Raras Emilia Regita untuk mewawancari guru. Saya Raisa Emilia, saya sudah bersama salah satu guru Mat 1 Bekasi. Saya mau nanya dulu, boleh? Gimana tanggapan Ibu tentang gempa kemarin? Itu kan bencana alam yang tidak bisa diprediksi ya. Jadi tanggapan Ibu bencana kemarin, ada hal yang bisa kita ambil untuk lebih waspada lagi ketika bencana terjadi. Apa bentuk antisipasi Ibu kalau gempa ini terjadi lagi? Untuk antisipasi kita, karena itu pengalamannya kemarin, nah kita jadikan pengalaman supaya bagaimana nanti kita akan menghadapi gempa seperti itu lagi. Caranya untuk di lingkungan sekolah ini khususnya lebih diadakan edukasi bagaimana cara kita bersikap ketika bencana terjadi. Apa aja sih yang harus dilakuin saat gempa terjadi? Saat gempa terjadi, yang pertama adalah tidak boleh panik ya tentunya. Apalagi kalau misalnya kita berada di gedung, apalagi terutama di gedung di lantai 2, lantai 3, dari gedung tinggi. Nah, usahakan jangan panik, tetap waspada sih ya. Jadi supaya tidak ada kerumunan di satu titik, itu justru malah lebih membahayakan ya. Jadi karena ada kepanikan itu bisa terjadi kecelakaan. Jadi bukan hanya gempa, justru malah paniknya yang bikin celaka. Tidak boleh panik. Apa aja sih yang Ibu khawatirkan tentang gempa yang terjadi kemarin? Yang Ibu khawatirkan, khawatirnya itu jadi sesuatu yang tidak diinginkan ya, seperti kecelakaan, ada memakan korban seperti itu ya. Lalu apa pesan Ibu tentang korban gempa yang berada di Cianjur? Untuk para korban gempa yang ada di Cianjur, mungkin saya ucapkan turut belasungkawa ya bagi para korban, keluarga korban terutama yang ditinggalkan. Semoga diberikan keikhlasan dan ketabahan, dan dijadikan juga pelajaran supaya kita lebih waspada untuk menangani bencana terutama gempa bumi yang memang tidak bisa diprediksi. Baik, terima kasih atas waktunya. Itulah liputan berita yang bisa saya dan rekan saya sampaikan. Nantikan liputan berita seterusnya untuk mendapatkan informasi dan perkembangan berita terbaru lainnya. Saya Puri Apriliani bersama rekan saya Raras Emilia Regita mengucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi, salam super.